dipersembahkan oleh Pemirsa, kejahatan, pembunuhan, penghilangan nyawa semakin kerap terjadi dengan proses eksekusi yang semakin sulit diterima akal sehat. Seperti belum lama ini terjadi di Riau. 7 orang, 6 diantaranya anak-anak menjadi korban mutilasi. Bahkan pelaku menjual daging korbannya ini ke warung makan. Telah hadir di studio Mata Najwa, ibu salah satu korban mutilasi. Selamat malam Ibu, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat malam. Ibu sehat-sehat? Sehat. Sudah tenang keluarga, sudah bisa kembali ke kehidupan normal, atau bagaimana kondisi ibu dan keluarga sekarang? Kami itu sebetulnya karena kerangka anak saya sudah pulang, sudah diadakan penguburan kemarin kan kayaknya kami itu sudah tenang. Tetapi timbul lagi apa ini yang terjadi sama pembebasan Diki Pratama ini itu membuat kami gelisah gitu. Karena ada salah satu pelaku yang kemudian dinyatakan bebas. Iya, dinyatakan bebas. Sebelum kita masuk ke situ Ibu, saya ingin dengar cerita langsung dari Ibu. Walaupun sudah banyak kita baca di media, kita dengar di televisi apa yang terjadi, tapi saya ingin mendengar penuturan dari Ibu. Apa yang terjadi pada anak Ibu. Terakhir kali Ibu bertemu dengan anak, itu persisnya kapan Ibu? Udah pulang dari sekolah. Nyampe dia di rumah itu dia buka baju terus sepertinya dia buru-buru perginya. Dia keluar dari rumah, ada temannya negur dia. Ayo kita main kelereng yuk, katanya gitu. Pada saat itu musim lah ya, anak-anak main kelereng ya. Nggak maulah katanya, saya mau pergi mau pergi nyari burung sama Om katanya gitu. Terus dia pergilah buru-buru lewat belakang rumah gitulah. Nggak ada dia pulang. Setelah itu udah dicari nggak ada. Pokoknya sampai malam itu masyarakat Pinang Sebatang Timur itu mencari sampai pagi. Pokoknya dalam seminggu itulah. Tapi Ibu sejak awal sudah curiga pada Delvi, pada pelaku, Ibu sudah curiga? Iya, sudah curiga. Pokoknya pikiran sama dia aja lah, yakin gitu dia yang bawa gitu. Jadi setelah 7 hari. Dan Ibu sempat tanya? Udah, kan dia habis hilangnya si anak saya ini kan malam Kamis hilangnya, hari Rabu sore ya kan. Hari Jumat paginya si Delpi ini sama istrinya pindah ke Duri, ke tempat bapaknya. Rumah bapaknya di Duri, jadi ke tempat bapaknya dia ke Duri. Setelah itu sudah 7 hari, pokoknya setiap hari itu ingat dia aja. Saya yakin dia yang bawa. Udah 7 hari, jadi saya habis sholat maghrib gitu kan. Habis sholat maghrib siap berzikir, kebayang juga sama dia. Jadi saya ngomonglah sama bapaknya, Pak, kok saya kepikirannya ke si Delpi terus ya, aku bilang gitu. Saya yakin dia yang bawa, bilang gitu. Coba kita lihat besok ke Duri, Pak. Saya ngomong sama bapaknya. Ternyata bapaknya menyetujui. Jumpa si Delpi ini pas dia di rumah. Si Dita juga di rumah. Jadi Dita ini istri Delvi, pelaku juga? Iya, pelaku juga. Uni katanya. Ngapain kesini nih katanya gitu kan, nyari kamu lah bilang gitu. Jadi saya ngomong lah sama Delpi, Pi ada nggak kebawa kesini bilang gitu. Kalau ada biarlah Pi, kami Uni bawa lah lagi ke Pekanbaru karena dia
sekolah, kasihan bilang gitu kan. Oh, nggak ada nih katanya. Oh, masa saya bawa dia ke sini katanya. Kalau memangnya saya bawa, ya saya minta izin lah katanya gitu kan. Lagi pula untuk apa saya bawa ke sini katanya, dia sekolah katanya gitu. Terus dipanggilnya lah istrinya. Katanya istrinya di belakang waktu itu kan. Tuh kemana perginya katanya gitu, kok bisa 7 hari nggak pulang katanya gitu. Sudah tuh nggak tahu tuh katanya gitu kan. Jadi itulah kata si Delpi ini. Jadi dia menyangkal di depan ibu, bilang tidak tahu di mana anak ibu. Mendengar apa yang Delvi lakukan bersama dengan 3 temannya yang lain, media kami semuanya orang terkejut, Bu. Iya. Kok bisa-bisanya ada orang yang tega melakukan itu? Semuanya terhenyak, terkejut, dan semuanya bersimpati pada ibu dan pada keluarga yang lain. Ibu sekarang ketika menghadapi kenyataan itu, ibu dan keluarga sekarang sudah pasrah, terima memang ini jalan yang diberikan Tuhan, atau bagaimana ibu dan keluarga menghadapi peristiwa ini? Kalau ini karena udah keadaannya begitu ya, ibu ikhlas. Ikhlas. Di segi lain ibu tidak ikhlas karena perlakuan pelaku ini. Ibu merasa sakit hati, merasa dendam. Kalau seandainya ketemu nggak tahu lagi entah ibu apakan ini pelaku ini. Karena nggak pernah ketemu aja. Ibu sakit hati sama pelaku ini, sampai sekarang pun masih sakit hati. Karena dia memperlakukan anak ibu tidak wajar. Gitu. Waktu tadi ibu bilang bahwa ada satu pelaku yang akhirnya dibebaskan, itu juga sumber ketidakpuasan ibu? Tidak puas. Jadi kenapa si Diki ini yang sudah besar begitu tidak berani dia mengungkapkan ke pihak yang berwajib? Jadi dia ini bisa dinyatakan dia ini sekongkol dengan pelaku. Dia menyembunyikan perbuatan pelaku. Itu yang kami tuntut sekarang ini. Tapi kami memang tidak terima atas pengadilan tinggi Pekanbaru Riau yang membebaskan Diki. Ya, karena membebaskan Diki Pratamati dari 10 tahun loh, Bu. Dari 10 tahun di pengadilan negeri Siak dinyatakan dia 10 tahun. Tetapi di pengadilan pengadilan tinggi Pekanbaru dia dibebaskan, divonis bebas langsung tanpa bersyarat. Jadi ini ada apa di balik semua ini? Tentu ada unek-uneknya, tentu ada apanya. Jadi makanya sekarang ini apakah hukum itu berlakunya kepada orang yang susah aja, orang yang miskin aja? Apakah hukum itu tidak berlaku kepada orang kaya atau orang yang berduit gitu? Dan menurut ibu kalau hukuman mati itu dijatuhkan, maka ibu sudah bisa merasa keadilan itu ditegakkan? Iya. Itu yang ibu harapkan? Iya, itu yang saya harapkan. Lagi pula dia pun walaupun dia minta maaf sama saya, enggak bakalan saya maafkan. Enggak terima saya anak saya digitukan. Enggak bakalan saya maafkan dia itu. Itulah. Sampai sakit kapan? Rasanya. Iya. Terima kasih ya ibu sudah bercerita. Mohon maaf kalau cerita ibu ini membuat ibu sedih lagi atau membuat ibu teringat. Mudah-mudahan dikasih kekuatan terus ya ibu. Iya, kuat. Ketika saya melakukan pertanyaan mendalam kepada mereka, mereka sama sekali tidak memiliki rasa takut gitu, atau memiliki rasa ngeri, atau melihat mayat, melihat darah gitu kemudian dipotong-potong, itu tidak.